Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa berada dalam kondisi sehat pada hari ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba ya untuk sharing pengetahuan terkait dengan subjek hukum hak asasi manusia. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit mengupas yang memaparkan jenis-jenis siapa-siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai subjek hukum hak asasi manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa subjek hukum itu adalah entiti sebagai yang memikul dan memiliki hak dan tanggung jawab, dan dia dapat melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan hukum sesuai dengan kewenangan dan sesuai dengan kondisinya sebagai pemangku hak dan kewajiban ya, sebagai pemangku hak dan kewajiban, sehingga dia dapat dikategorikan sebagai subjek hukum dalam segala bentuk perbuatan-perbuatan hukum. Namun dalam konteks hukum internasional, khususnya mengatur tentang hak asasi manusia ya, hak asasi manusia, di mana subjek hukum hak asasi manusia ini adalah setiap orang atau entiti atau kesatuan yang organisasi yang dapat dikategorikan sebagai pihak-pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam penegakan hak asasi manusia ya, dalam lingkup hak asasi manusia. Dalam hukum internasional itu sudah ditetapkan bahwa siapa-siapa saja yang dapat dituntut bila terjadi pelanggaran HAM, yaitu ada negara, itu state actor ya, jadi itu dinamakan sebagai pelaku aktor negara ya, pelaku atau aktor negara. Kemudian non state actor, yaitu ada perusahaan multinasional jenisnya ya, jadi perusahaan juga bisa dikategorikan sebagai pelaku pelanggaran HAM atau berpotensi melakukan pelanggaran HAM. Kemudian ada individu ya, individu ini juga bisa dimintakan pertanggungjawaban apabila individu itu dalam kewenangan dalam jabatannya melakukan pelanggaran HAM ya. Kemudian individu itu sendiri ya, individu juga dapat dikategorikan sebagai aktor dalam bisa dikategorikan sebagai subjek hukum hak asasi manusia, karena dia selain sebagai pemangku kewajiban, sebagai pemangku hak, dan dia juga dibebankan kewajiban ya, kewajiban kebijakan dasar. Karena ada hak, maka individu itu akan memiliki kewajiban. Selain itu, entiti kelompok sipil bersenjata itu juga dikategorikan sebagai non-state actor, di mana dia juga dikategorikan sebagai subjek hukum hak asasi manusia. Pertama itu negara ya, negara. Jadi untuk subjek hukum hak asasi manusia, untuk mempermudah memahami siapa-siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai subjek hukum hak asasi manusia, itu dibagi dua. Yang pertama state actor dan kedua non-state actor. State actor ini yaitu negara yang mempunyai kedaulatan, yang mempunyai teritori, yang mempunyai kesatuan wilayah atau teritori, mempunyai penduduk dan kemampuan untuk bekerja sama dengan negara-negara lainnya. Kemudian awal dasar pemikiran menempatkan negara sebagai subjek hukum hak asasi manusia itu diawali pada Perang Dunia Kedua ya. Setelah Perang Dunia Kedua ini, di mana negara-negara bersepakat bahwa negara merupakan sebagai pemangku kewajiban hak asasi manusia. Jadi mendudukan negara sebagai pemangku, memiliki kewajiban sebagai pemangku tanggung jawab negara ya, sebagai pemangku tanggung jawab terhadap perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Doktrin ini berkembang bersamaan ya pada perkembangan hukum internasional hak asasi manusia modern ya, yang memperkenalkan atau mendudukan atau memberikan posisi kepada negara yang mempunyai kewajiban utama ya untuk memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.
ini kedudukan negara sebagai state actor atau pemangku tanggung jawab HAM, sebagai pemangku kewajiban HAM juga diatur dalam Undang-Undang Nasional Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pasal 71 dan 72. Dalam ketentuan pasal ini sudah menegaskan bahwa negara yang dilaksanakan oleh pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan berkewajiban ya untuk memberikan perlindungan, pemajuan dan penegakan hak asasi manusia. Kemudian subjek hukum hak asasi manusia lainnya itu ada multinational korporasi atau disebut dengan dikategorikan sebagai non-state actor. Kedudukan korporasi sebagai subjek hukum hak asasi manusia karena potensial ya, karena keberadaannya perusahaan-perusahaan multinasional di negara ketiga atau negara berkembang juga berpotensi melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan juga mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan juga penghormatan terhadap hak asasi manusia. Jadi multinasional korporasi ini didasarkan pada kewajiban ya, yang didasarkan bersumber pada Code of Conduct for Transnational Corporation, di mana perusahaan-perusahaan ini diberikan mendapatkan kedudukan, diberikan kedudukan bahwa dia dikategorisasikan sebagai subjek hukum hak asasi manusia. Oleh karena itu di dalamnya juga melekat tanggung jawab hak asasi manusia. Pertimbangan lainnya kenapa multinational corporation ini juga dapat dikategorikan sebagai subjek hukum hak asasi manusia, karena pertama ada hal-hal yang menentukan adalah perusahaan multinasional itu mempunyai kekuatan modal, sehingga dengan kekuatan modal itu dia bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan nasional, level nasional atau tempat di mana dia melakukan kegiatan bisnis dalam mengintervensi pembentukan kebijakan-kebijakan nasional yang yang bertujuan untuk melindungi kegiatan atau aktivitas bisnisnya atau memberikan keuntungan atau kepentingan kepada aktivitas bisnisnya. Selain itu, posisi multinasional korporasi ini karena dia mempunyai kekuatan modal sehingga dia juga tidak jarang memiliki aparat keamanan ya. Aparat keamanan ini bisa dikategorikan sebagai kelompok anggota-anggota semi militer yang dibentuk dan dimiliki oleh perusahaan, yang bekerja kepada perusahaan, yang bertujuan untuk memberikan pengamanan terhadap aktivitas perusahaan. Dan selain itu memang secara praktikal di beberapa negara berkembang keberadaan perusahaan-perusahaan asing atau perusahaan-perusahaan multinasional ini karena mereka mempunyai kekuatan modal sehingga mereka bisa lebih kuat ya daripada entiti dari negara tempat di mana perusahaan tersebut beroperasi. Jadi mereka biasanya relatif lebih mempunyai kekuatan, lebih berkuasa ya daripada negara atau pemerintahan yang ada di wilayah teritori dari perusahaan tersebut beraktivitas. Oleh karena itu maka perusahaan ditetapkan ya mempunyai memperoleh kedudukan atau diberikan kedudukan sebagai subjek hukum hak asasi manusia. Kemudian kelompok bersenjata ya, atau kelompok bersenjata itu kelompok sipil bersenjata di dalam yang berada di dalam satu negara yang mungkin ditujukan yang pergerakan ditujukan untuk pergerakan pembebasan yang berhadapan dengan negara tempat dia berada. Kemudian kelompok ini dikategorikan sebagai subjek hukum hak asasi manusia karena berdasarkan pertimbangan mereka memiliki international personality ya. Kan jadi dalam tataran hukum internasional kelompok bersenjata ini juga dikategorikan sebagai pihak-pihak yang dapat menimbulkan pelanggaran HAM karena alasan-alasannya yaitu karena mereka merupakan merupakan kumpulan dari masyarakat, kelompok orang-orang sipil yang memiliki senjata, kemudian mereka juga mempunyai kekuatan finansial dan dia juga punya struktur komando sehingga kedudukan mereka bisa
bisa dikategorikan sebagai subjek hukum HAM internasional. Karena selain itu mereka juga punya posisi bargaining position pada saat melakukan negosiasi dengan negara di mana mereka melakukan pergerakan tersebut. Jadi kelompok bersenjata ini berpotensi bisa menimbulkan melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian individu sebagai bagian dari kategorisasi non-state actor karena dalam mekanisme internasional khususnya tuntutan pertanggungjawaban pelanggaran HAM yang berat, seseorang komandan, seseorang kepala negara ataupun seseorang kepala daerah ataupun seseorang sebagai pemegang kekuasaan di sebuah teritori yang atas nama jabatannya termasuk atas nama negara pada saat melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga sipil, maka dia dapat dimintai pertanggungjawabannya secara individual. Jadi secara individu, meskipun dalam melakukan pelanggaran HAM tersebut pada saat itu dia berada pada posisi memegang jabatan atau kekuasaan. Apakah dia itu sebagai komandan militer, apakah dia sebagai seorang pemimpin pasukan atau jenderal. Oleh karena itu dia juga dikategorikan sebagai subjek hukum hak asasi manusia. Individual criminal responsibility ini di mana menekankan individu sebagai subjek hukum yang memiliki kewajiban sehingga dia mempunyai kewajiban hukum khususnya hukum hak asasi manusia. Jadi state actor dalam konteks ini adalah non-state actor dalam konteks ini adalah bagaimana penekanan terhadap pertanggungjawaban hak asasi manusia khususnya terkait dengan pelanggaran HAM yang berat yang sudah dilakukannya. Dia dapat dituntut berdasarkan mekanisme hukum baik hukum nasional maupun internasional terkait dengan pelanggaran HAM yang berat. Yang di sini yang dituntut adalah dia sebagai individu, bukan dia dalam jabatannya pada saat melakukan pelanggaran HAM berat tersebut. Kemudian individu itu sendiri individu sebagai natural right atau natural sebagai pemangku hak-hak kodrat Jadi individu sebagai ciptaan Tuhan diberikan hak asasi yang melekat pada dirinya yang sejak lahir sudah ada pada dirinya yang merupakan ciptaan dari Tuhan. Namun demikian individu ini dalam perkembangannya juga dapat dikategorikan sebagai subjek hukum hak asasi manusia. Doktrin ini berkembang bersamaan pada saat perkembangan hukum hak asasi manusia modern di mana pasca Perang Dunia Kedua internasional memberikan legal person kepada setiap individu sebagai memiliki seperangkat hak, memiliki diakui sebagai pemilik hak right holder, namun di sisi lain individu juga mempunyai kewajiban hak asasi manusia. Karena ini berkaitan dengan seseorang sebagai pemangku hak, dia juga mempunyai kewajiban atas pelaksanaan haknya tersebut karena kebebasan yang dimiliki juga dibatasi dengan hak asasi manusia atau hak asasi individu lain. Oleh karena itu, maka individu dikategorikan sebagai pemangku hak dan juga sebagai pemangku kewajiban. Dalam mekanisme hukum internasional hak asasi manusia, individu juga dapat ditempatkan sebagai pihak yang dapat bertindak melakukan tuntutan hukum atau melakukan pengaduan dalam mekanisme baik internasional maupun nasional bila terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu kedudukannya bisa disamakan dengan negara dalam kaitan melakukan pengaduan atau melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan tuntutan-tuntutan bila terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terhadap diri mereka. Dan kewajiban dasar manusia ini juga diatur dalam Undang-Undang 39 tepatnya pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang 39.
Dan kewajiban hak dasar manusia ini juga menjadi salah satu indikator bahwa seseorang diberikan kekuatan atau authority oleh hukum untuk dapat melakukan komplain dan juga melakukan gugatan hukum kepada negara terkait dengan pelanggaran yang dialaminya, ya, pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara terhadap individu itu sendiri. Begitu saja paparan, ya, sampai demikian paparan yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat kepada saudara-saudara sekalian dalam untuk meningkatkan, ya, pemahaman, menambah pemahaman wawasan terkait dengan subjek hukum hak asasi manusia. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.